Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan, keluasan waktu dan kesehatan serta nikmat lainnya untuk bisa kembali kita berada di salah satu rumah Allah dan kita sedang beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan dalam bentuk menuntut ilmu yang merupakan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, dan kewajiban untuk menuntut ilmu ini sampai mati. Kita wajib untuk terus belajar tentang agama kita sehingga kita bisa memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mempertahankannya ilmu yang telah kita pahami dan telah kita amalkan tersebut sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ya, tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu, sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Zahir dan batinnya sehat. Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Kenapa tidak dijawab? Iya, kalau ingin masuk surga sekarang harus mati dulu dan menunggu di alam kubur, mungkin jutaan tahun di sana. Lama menunggunya ya, karena peristiwa terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu. Ya, semoga kita dipertemukan di rumah yang mulia, rumah kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu juga nanti di surga. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul sabar itu bukti dari cinta dan pengorbanan. Sabar itu bukti dari cinta dan pengorbanan. Sepertinya tema ini tema yang sangat mudah, sangat ringan dan sangat remeh. Padahal inilah intinya Islam. Sabar, bukti dari cinta dan pengorbanan kita kepada Allah. Sabar, bukti dan cinta ini dibuktikan ya. Sabar itu bukti dari cinta dan pengorbanan kepada siapa? Kepada apa yang Rasul bawa dan kita hendaknya mengikutinya. Ketika kita mencintai Allah, maka kita harus bersabar. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersabar. Ketika kita mencintai istri, harus bersabar suaminya. Ketika mencintai suami, istri pun harus bersabar. Sabar itu bukti cinta. Cinta itu bukan sekedar I love you, my darling, my honey, ya, my babe, atau honey apa? Ayam babe, atau bebek. Ya. Semua itu bukti dalam kehidupan sehari-hari. Suami kepada istri, istri kepada suami. Ketika orang tua sayang dan cinta kepada anak, harus bersabar. Ketika anak cinta dan sayang kepada orang tua, harus bersabar.
Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman kita, jamaah kita, harus bersabar. Ketika antum berhadapan dengan ustadznya, sabar dengan ustadz ini. Ya, yang banyak dosa ini. Kalau antum kan sedikit kan. Kalau antum kan sedikit dosanya, ustadznya banyak. Betul gak? Iya. Kok diam aja sih? Tegang banget. Baik jemaah sekalian ya, sabar itu adalah bukti cinta dan pengorbanan. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada seseorang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada siapa saja, buktikan bahwa kita bersabar. Bersabar kepada Allah berarti apa? Bersabar menjalani ketaatan-ketaatannya. Sabar untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, bukti bahwa kita cinta kepada Allah berarti kita harus bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan siap untuk berkorban menegakkan agama Allah, ya, di samping kita melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada. Barangkali tema sabar pernah dibahas di sini oleh ustadz yang lain, tapi kita ulangi lagi. Kenapa? Karena sepertinya momennya sangat tepat. Sebentar lagi kita akan berhari raya Idul Adha. Kita insya Allah akan menyembelih hewan kurban. Dan itu bukti cinta seorang muslim. Bagi yang mampu bisa dia berkorban. Dia berkorban dengan menyembelih barangkali sapi, barangkali unta, barangkali kambing atau domba. Bukti cintanya kepada Allah. Dia bersabar dengan dia mengeluarkan hartanya membeli hewan korban tersebut. Dia korbankan hartanya. Tidak seberapa sebetulnya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terbatas, tidak ternilai, tidak terhingga. Apalah pengorbanan yang kita berikan. Dan Allah tidak butuh kepada hewan kurban kita, karena Allah Maha Kaya dan Allah yang menciptakan hewan itu. Tetapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa daging hewan itu serta darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Yang sampai itu ketakwaan, karena kita mau melaksanakan perintah, kita mau melaksanakan sunnah, kita mau melaksanakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ketakwaan itu dinilai bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan, karena kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun SAW mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi pada hari ini kita akan mencoba melihat beberapa bukti, ya, bagaimana bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul dan juga kepada manusia. Dan itu semuanya dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka tentunya kita tidak bisa mencintai Allah dan Rasul. Ketika kita cinta kepada Allah, yang pertama apa tadi? Sabar untuk mentaati Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan itu pasti. Bahkan datangnya silih berganti. Belum selesai dua, tambah lagi masalah berikutnya. Belum selesai yang tiga, tambah lagi ujian musibah berikutnya. Itulah dunia. Dan kita hadapi dengan sabar. Modal dalam hidup di dunia ini sabar. Dan modal untuk mendapatkan surga juga sabar. Sama. Masuk surga itu karena rahmat Allah kan, bukan karena amal kita. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 111. Di surah Al-Mu'minun ayat 111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka berupa surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Aku berikan kepada mereka surga sebagai balasan atas kesabaran mereka selama di dunia. Kata Allah, bima sabaru, dengan sebab sabar mereka mendapatkan surga. Masuk surganya karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Sehingga orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah dan layak untuk masuk surga. Kata Allah, bima sabaru,
bagi orang yang sabar selama di dunia. Begitu juga yang kedua, Allah firmankan di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan, surah ke-76, ayat yang ke-12. Di surah ke-76, ayat yang ke-12, Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan kepada mereka dengan surga dan pakaian sutra. Kenapa? Bima sabaru, disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Bima sabaru, diulang lagi, bima sabaru, karena kesabaran mereka selama di dunia, Allah berikan mereka surga dan pakaian sutra. Yang ketiga, Allah firmankan juga di surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surah ke-13. Coba kita lihat ayat yang ke-23 dan 24. Bagaimana Allah mengatakan bahwa orang-orang ini dimasukkan dalam surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Mereka dimasukkan dalam surga Aden bersama dengan orang-orang saleh dari bapak mereka, pasangan hidup mereka, orang tua mereka, anak cucu mereka, semua dimasukkan ke dalam surga yang sama. Dan malaikat pun masuk ke semua pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Ketika sudah masuk ke dalam surga, malaikat mengatakan kepada semua penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera, selamat ya bagi kalian. Kalian masuk surga ini disebabkan oleh, kata malaikat, karena kesabaran kalian selama di dunia. Ada lagi ayat yang lain di surah Al-Furqan. Jadi banyak ya informasi dari surah Al-Mu'minun, kemudian surah Al-Insan, surah Ar-Ra'du, surah Al-Furqan. Kembali disebutkan bima sabaru, bima sabaru, bima sabaru. Disebabkan kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan pasti ada. Jadi sabar itu bukti cinta dan pengorbanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Coba lihat Al-Baqarah 165. Di surah Al-Baqarah ayat 165, Allah menjelaskan bahwa walladzina amanu, dan orang-orang beriman itu siapa saja mukmin. Kita wajib menjadi mukmin, bukan sekedar muslim. Enggak boleh menjadi muslim selamanya. Harus naik peringkat menjadi mukmin. Muslim itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadilah dia seorang muslim, agamanya Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan perintah dan menjauhi maksiat, maka dia tidak menjadi mukmin. Kita wajib menjauhi dosa dan wajib kita melakukan ketaatan sehingga bisa mencapai tingkat mukmin. Allah menyeru kita semua, mukmin itu orang yang akidahnya benar, ibadahnya benar, dan akhlaknya mulia. Dan mukmin itu bertingkat-tingkat, dan tingkat yang paling tinggi adalah orang yang bertakwa. Ya, jadi orang yang beriman ini, kata Allah, amat sangat besar rasa cinta kepada Allah. Siapapun dari kita harus menjadi mukmin. Rukun iman itu semua kita imani, kita yakini. Mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah, mana buktinya? Harus ada kesabaran. Sabar itu bukti cinta. Kalau tidak sabar dengan 3 poin tadi, berarti tidak cinta kepada Allah kita. Tidak dianggap cinta yang benar. Sabar itu bukti cinta. Dan sabar itu juga dibuktikan dengan adanya pengorbanan. Pengorbanan yang kita berikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala selama hidup di dunia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Kita korbankan hidup kita ini, mati kita, salat kita, ibadah kita, semuanya untuk Allah, bukan untuk pamer-pamer. Itu bukti. Nah, untuk bisa melakukannya butuh kesabaran. Sabar itu bukti cinta dan pengorbanan. Wa minan nasi may
yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ini, kata Allah, di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Dia korbankan dirinya, bukan kambing. Di antara manusia ini ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bukan kambing lagi, itu sih gampang, banyak orang yang bisa melakukan. Orang kafir juga bisa beli kambing. Tapi ternyata dia korbankan dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dia korbankan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah Taala. Dia korbankan dirinya. Dan ini cerita tentang seorang sahabat sebetulnya. Seorang sahabat yang dia meninggalkan kota Mekah, dia menuju ke Madinah. Dia tinggalkan hartanya yang berlimpah ruah. Dia tinggalkan rumahnya, keluarganya, hewan tunggangannya. Begitu banyak dia tinggalkan, dia korbankan dirinya. Tinggal baju yang ada, yang nempel di badan. Dia siap untuk berhijrah ke Madinah. Itulah pengorbanan yang sejati. Kita cuma beli kambing murah, sapi sepertujuh juga, murah juga, gak seberapa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fashalli, dirikan salat dan berkorbanlah bagi yang mampu ya. Bagi yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Ini kan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Bersyukur kita dalam setahun bentuknya kita membeli hewan kurban dan kita berkorban bagi yang mampu. Sebetulnya masih ada cara-cara yang lain yang disyariatkan untuk kita bersyukur kepada Allah Taala. Coba lihat di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah Allah menjelaskan kepada kita, di antara manusia ini ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah Taala. Ya, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-207. Di surah Al-Baqarah ayat 207. Allah sebutkan bahwa dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dia berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini kisahnya sahabat tadi. Subhanallah. Dia tinggalkan seorang diri, dia menuju ke Madinah. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan dia untuk pergi. Tidak boleh pergi untuk berhijrah, tapi dia sangat berkeinginan menemui Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah mendahului. Kata pembesar Quraisy, boleh, tapi tinggalkan semuanya, tinggal baju yang ada di badan. Oke, nggak masalah. Wah, ini kok bisa ya? Coba di zaman sekarang, andai kata kita seperti itu, bisa nggak? Berat. Sholat sih gampang 5 waktu, haji umrah gampang. Puasa satu bulan, zakat dan lain-lain. Tapi untuk meninggalkan semuanya, ini kan butuh pengorbanan, bukti cinta, dan itu bukti kesabaran. Sabar itu bukti cinta. Karena dia cinta kepada Allah, dia korbankan dirinya dan dia bersabar. Enggak apa-apalah, dunia ini sebentar. Yang penting aku mendapatkan ridhonya Allah. Ini sebenarnya tema yang saya sampaikan ini tema untuk khutbah Idul Adha besok. Ini tema buat khutbah Idul Adha besok nih, tapi udah duluan khutbah di sini ya. Ya, ada sesuai juga kan momennya ya. Kan kita akan dekat sebentar lagi akan memasuki Zulhijjah ya, maka kita ada persiapan. Jadi pengorbanan kita jangan sombong, maksudnya jangan sombong dengan yang kita korbankan ini. Saya udah capek bangun tahajud, saya sudah capek puasa sunnah, saya udah capek berkorban, saya beli belinya pun dari uang yang haram. Hewannya pun foto sana foto sini masuk sosial media. Apa ini pengorbanan? Berarti dia tidak cinta kepada Allah. Bahkan muka hewan pun mirip seperti muka dia. Karena foto-fotonya tuh suka nempel-nempel ke hewannya gitu loh. Nempel ke foto hewan di foto
Susah dibedakan mana hewan dan mana orang yang berkorban. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Cuman kambing kecil, kurus lagi. Mungkin anak kambing kali. Foto-foto begitu. Nggak seberapa. Murah banget. Semua orang bisa beli. Tapi lihat, kalau orang yang cinta kepada Allah pasti dia bersabar. Bersabar untuk taat, bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi ujian. Berarti saat itu dia pasti ikhlas. Nggak mungkin riak-riakan, nggak mungkin sum'ah, nggak mungkin ujub, nggak mungkin sombong. Ingat ya, apa kata Allah tadi? Di surah Al-Baqarah apa? Bahwa orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya untuk Allah, betul-betul ikhlas dalam perjuangan, dalam pengorbanan dan kesabaran. Iya. Jadi kita lihat bagaimana bukti cintanya Rasul kepada Allah. Maka beliau siap untuk diuji dengan begitu besar ujian yang ditimpakan kepadanya selama di Mekah sampai di Madinah sampai meninggal dunia. Begitu juga begitu besarnya cintanya para sahabat kepada Allah, maka mereka pun diuji. Tapi mereka melalui semua dengan mulus, dengan bagus, karena modalnya satu apa? Sabar. Untuk mendapatkan surga kita butuh rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu siapa? Orang yang yakin. Orang yang yakin itu siapa? Orang yang berilmu. Itu urutannya. Ilmu melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan kesabaran, kesabaran melahirkan ketakwaan, ketakwaan melahirkan rahmat Allah, dan rahmat Allah menyebabkan dia masuk surga. Wah, udah jadi nih khotbahnya nih. Itu urutannya ya. Dari awalnya ilmu. Ilmu itu melahirkan keyakinan, keimanan, tauhid. Ya, ilmu melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan apa tadi? Kesabaran, sabar melahirkan keyakinan melahirkan kesabaran. Sabar inilah yang menjadikan dia menjadi takwa, dan takwa itulah ya, takwa tadi duluan ya, setelah itu dia akan mendapatkan kesabaran dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini yang kita perjuangkan sampai hari ini jemaah sekalian ya. Jadi sabar itu bukti cinta. Sedangkan Allah mengatakan kita ini wajib untuk mencintai Allah, termasuk mencintai Rasul. Sabar gak kita berpegang teguh di atas sunnah? Sabar itu bukti cinta kita kepada Allah. Oke, satu. Sabar bukti cinta kepada Rasul. Kita cinta gak kepada Rasul? Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita wajib untuk mentaatinya dan menjauhi maksiat yang beliau haramkan. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita beriman kepadanya. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita membenarkan semua berita yang sahih yang berasal darinya. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan. Sabar itu bukti cinta. Berarti kalau ada yang mencemooh kita, meledek-ledek kita, ya, membuatkan kita jadi orang yang terhina, terrecehkan, direndahkan, gara-gara kita mengikuti sunnah Rasul, lalu kita bersabar. Itu bukti cinta kita kepada Rasul. Kadang-kadang kita nggak sabaran tuh. Ada orang yang, ya dia salah, kalau dari kaum muslimin, bukan orang kafir lagi, yang kadang-kadang kita dianggapnya sok alim, sok surga, sok suci, segala macam, kita dihina, digibahi, ya, dijelek-jelekkan, bahkan difitnah, tapi kita bersabar, tetap berpegang teguh di atas sunnah meskipun seperti menggenggam bara api. Tetap kita bersabar. Kenapa? Karena sabar itu bukti cinta. Kalau kita nggak cinta sama Rasul, kita lepas ini sunnah. Kalau kita nggak cinta kepada Allah, kita lepas ini iman dan Islam. Bukti kita cinta kepada Allah, kita mentaati Allah, menjauhi maksiat dan menghadapi ujian dan cobaan. Butuh kesabaran semuanya. Bukti cinta kepada Rasul, kita siap untuk menghadapi, memang pasti ada ujian. Mungkin istri yang gak suka, mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin mertua, mungkin anak, mungkin teman, mungkin tetangga, segala macam. Buktikan bahwa kita memang
Beriman kepada Rasulullah itu konsekuensinya kita wajib untuk mencintainya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia akhirat. Itu Allah sebutkan di surah Al-A'raf, ya. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157 paling bawah, ya. Panjang sekali itu ayat bunyinya. Paling bawah itu ada penjelasan orang-orang yang beriman kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, mengagungkannya, membelanya dan mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukti cinta. Kita tidak bicara bukti cinta ini cuma suami istri, enggak begitu saja. Luas makna bukti cinta ini. Mungkin ketika antum baca judulnya kemarin, wah ini kayaknya suami istri ini, bukti cinta tentang rumah tangga. Iya, masuk juga. Cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh kesabaran, cinta itu butuh kesetiaan, cinta itu butuh keikhlasan, cinta itu butuh ketulusan, dan cinta itu butuh dibuktikan. Betul nggak Bapak Ibu? Cinta nggak sama pasangan hidupnya? Hah? Cinta nggak sama pasangan hidupnya? Ikhwan cinta sama istrinya? Tidak cinta Pak Ustaz. Kenapa? Karena Anda belum nikah. Bisa dimaklumi kan, mau cinta siapa orang nggak punya. Nah kalau punya kan berarti cinta dan sayang karena Allah. Ibu-ibu cinta nggak sama suaminya? Sayang nggak sama suaminya? Nah bagaimana nggak sayang? Suaminya soleh. Ya, ibu-ibu semua suaminya soleh. Satu pun nggak ada yang solehah. Iya kan? Enak ibu-ibu nih suaminya soleh, nggak ada yang solehah satu pun. Nah, cintanya karena Allah. Nah, kalau memang kita cinta kepada pasangan hidup, kita butuh pengorbanan. Sabar itu bukti cinta. Berarti menghadapi pasangan hidup harus bersabar. Kalau nggak sabar-sabar, semua rumah tangga menjadi bubar. Bubar semua rumah tangga. Nggak ada yang bertahan sampai mati. Semua rumah tangga bubar. Wah enak sih rumah tangga itu, Ustaz sih enak, Ustaz coba ulama ini, coba ini. Siapa bilang? Semua rumah tangga itu pernah ada masalah. Cuma saya nggak cerita ada sama orang lain, ya enggak? Yang suka cerita sama saya kan jamaahnya. Jamaah yang suka cerita sama Pak Ustaz, istri saya begini, Pak Ustaz, suami saya begini. Coba sekali-sekali saya juga yang curhat. Ustaz nggak boleh curhat sama jamaah Pak Ustaz. Kenapa? Ustaz curhat sama Allah. Kok bisa begitu ya? Ya, artinya kita semua pasti ada masalah. Masalah sama istri, masalah sama suami, masalah sama anak. Itulah hidup di dunia. Kalau nggak sabar-sabar, stres, bingung, gelisah, galau, akhirnya ujung-ujungnya stroke. Bawa mobil aja nih, macet di jalanan, bawa motor. Ada loh di Cibubur kemarin, ada orang pulang kerja mungkin dia capek ya malam-malam, macet keluar pintu tol Cibubur. Dia bawa mobil sendirian, mungkin dia capek seharian, dan macetnya panjang sekali. Nah ternyata kan sedikit yang mobil ya. Ada satu mobil yang nggak bergerak. Di klakson nggak bergerak juga. Akhirnya orang turun dari mobil, marah semua kan. Ini kita udah lama kok. Pas dibuka mobilnya, udah meninggal dunia. Biar meninggal dunia di mobil tersebut. Ada juga yang tidak bisa bergerak, nggak meninggal, cuma nggak bergerak aja. Stroke. Lagi bawa mobil nih, stroke, dia stres, dia capek seharian, lemes, lama banget memang. Ya, nah ini semuanya harus dengan kesabaran. Karena kondisi di dunia ini nggak lepas, pasti ada penderitaan, ada kemiskinan, ada kesusahan, ada kesulitan. Ya,
Mau enak, gak ada kesulitan, kesusahan, di mana? Di surga. Selama di dunia, modal kita terbesar sabar, pasti bahagia. Bersabarlah, engkau akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya. Jadi bukti cinta kita kepada Allah dengan kita bersabar. Kita wujudkan dengan pengorbanan. Datang kemari ini. Kenapa kita mengorbankan waktu Bapak Ibu ini kan? Udah, seharusnya kan di rumah nih, atau mungkin aktivitas antum lagi dakwah di mana misalnya. Iya. Bapak Ibu kan seharusnya di rumah nih, sampai datang pagi-pagi kemari. Padahal seharusnya biasa di rumah nih, ngapain? Baca Quran dan menghatamkan Al-Quran. Saya kan berbaik sangka dong, kan gak boleh suuzon kan? Iya, makanya berbaik sangka. Saya pikir kalau antum gak kemari nih, pagi-pagi ini ngapain? Saya pikir ya lagi sedang menghatamkan Al-Quran. Iya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan alhamdulillah, sholat duha begitu panjang, istighfar segala macam. Baik. Jadi kalau kita ingin tegak di atas syariat ini, cinta kepada Allah butuh kesabaran, ya. Cinta kepada Rasul butuh kesabaran. Meskipun ada yang menghina, mencela, mencaci maki, berbagai macam ucapan-ucapan yang disebutkan, sabar. Jangan kita segera melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan, tambah jadi berdosa. Saya pun diuji, antum diuji. Kadang-kadang diuji dengan ya macam-macam bentuk ujian kan. Termasuk kemarin saya diuji. Udah pernah belum cerita di sini? Ya belum mulai ceritanya. Ketika saya disebut sebagai wali. Pernah cerita? Atau tahu siapa wali? Yang film Malaysia itu loh. Banyak yang nggak tahu ya. Kan ada di YouTube itu viral. Cerita Malaysia judulnya bid'ah. Ya udah deh, nggak jadi deh. Banyak yang nggak tahu sih. Di sini jarang lihat YouTube sih ya. Karena di rumah tuh kerjaannya Quran hadis. Jangan buka YouTube, kerjaannya Quran hadis terus ya, Masya Allah. Anda juga pas buka gitu kelihatan lagi viral kan kemarin tuh film bid'ah. Ada seorang tokoh agama yang dia tuh mengajarkan kesesatan di film Malaysia ini, ya, mengajarkan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu kan sudah jelas kita nggak mau lah. Tapi kan terlihat karena viral, ada dikit-dikit juga ada yang pengen tahu juga, ada penasaran. Karena nanti takutnya ada pertanyaan dari jamaah. Nah ternyata benar terjadi pada saya kemarin. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya menuju ke masjid untuk sholat zuhur. Dan di pintu masjid ketemu dengan 3 orang anak SMP. Apa kata dia? Begitu dia bertemu saya, nggak ada orang lain, dia bertiga dengan saya sendirian. Apa kata dia? Walid nak boleh Dewi. Apa artinya? Tahu nggak maksudnya? Kalau antum nonton filmnya kan bisa tahu itu. Ini ungkapan tokoh agama dalam film itu. Maksudnya si tokoh agama ini kepengen menzinahi santri perempuannya. Itu bahasa Malaysia. Walid nak boleh Dewi, boleh nggak kita berzina sama-sama sama nama Dewi namanya? Cantik tuh santriwatinya. Dia punya santri perempuan banyak. Karena dia tokoh agama, punya tarekat itu sufi, maka dia boleh berzina dengan siapa saja perempuan-perempuan itu yang menjadi muridnya. Kalimatnya itu loh, saya hafal karena saya pernah nonton juga dikit. Karena penasaran kan viral, ada apa sih film apa? Karena bisa memberikan komentar nanti kalau ada yang nanya. Walid nggak boleh Dewi, Walid boleh nggak kita berhubungan gitu sama si Dewi? Nah si 3 anak SMP ini ngomong kepada saya. Bayangkan itu. Ujian nggak? Saya pikir dia ngomong sama siapa? Ada orang yang lihat saya sendirian. 3-3 Walid nggak boleh Dewi sambil muka dia tuh menghadap ke saya. Ya Allah, masa saya disamakan sama dia si penzina, pelaku kesyirikan, pelaku kemaksiatan. Udah selesai, kita sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, saya keluar lagi dari masjid, ketemu lagi sama 3 anak SMP ini. Lagi
lagi dia nyebutin, kembali dia menyebutin depan saya, nggak ada orang yang lain. Walid nak boleh Dewi sengaja dia memperolok-olok saya. Kenapa? Karena si tokoh agama dalam film itu jenggotnya sama seperti saya. Dengan jubahnya pun jubah seperti saya. Nah, jadi dia memperolok, merusak citra sunnah, merusak citra Islam. Tapi kan 3 orang ini kan Islam, dia sholat zuhur bersama di masjid. Masa dia memperolok saya, disamakan dengan si Walid? Gimana kalau antum bapak-bapak di sini yang mendapatkan fitnah ujian seperti itu? Apa? Cepet banget jawab. Mantep banget ya, sabar. Di masjid ngomongnya bisa begitu. Coba kalau antum yang menghadapi, kayaknya langsung ngasak bolok ya. Mungkin digampar, mungkin dimarahin. Antum yang gitu ngomongnya ya. Saya ini bukan wali, saya ini mirip-mirip Nabi dan Rasul barangkali begitu. Nggak boleh juga begitu. Alhamdulillah. Ya, gimana lagi ya? Ini kan di mana kita berada itu dengan casing penampilan kita kadang-kadang jadi omongan. Jadi pembicaraan, ada yang langsung, kayak tadi kan langsung tuh. Bisa jadi mereka di belakang-belakang, lihat, si Walid lewat. Astagfirullah. Ini film memang rusak ini. Bahkan di film itu pun ada si kaki Walid itu dicium, dicuci kakinya, dan air bekas cuci kakinya diminum. Jadi itu memang terjadi di masyarakat memang. Ada tuh di YouTube juga sambil merokok begini. Ya, sujud si santrinya tuh sujud sambil mencium kaki. Dan dibersihkan kakinya dengan airnya diminum. Ini barokah, ini tasawuf sufi-sufi yang sangat menyimpang itu terjadi di masyarakat memang cerita-cerita seperti ini. Ini film kan, tapi kan nggak boleh seperti itu kan. Film-film itu karena emang meskipun ini bohong-bohongan, tapi kan ya mereka nggak boleh ya untuk seperti itu. Ya baik, jadi maksud saya ini cerita saja bahwa kita ini akan mendapatkan ujian macam-macam ya. Mungkin di masyarakat dianggapnya radikal, ekstrim, keras dan macam-macam. Kadang-kadang kayak kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka sabar itu bukti cinta. Cinta kepada Rasul, sabar. Kalau kita nggak sabar, betul-betul nggak sabar, berarti kita bohong. Katanya saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Sabar sampai mati. Ya sudahlah. Kenapa kita bisa sabar? Nah, ini kuncinya. Kenapa kita rela dan mudah ringan berkorban? Apa kuncinya? Ilmu. Kenapa kita mudah ringan gampang sekali enteng ya, bukan sombong ya, tapi ini kan teorinya seperti itu. Kenapa gampang ringan enteng sekali untuk bersabar meskipun fitnah banyak, ujian banyak, ya bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar menjauhi larangan-larangan, bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, bersabar untuk tetap di atas sunnah Nabi ini, syariat yang Rasul ajarkan, tidak mengikuti kebid'ahan, kesyirikan dan kemaksiatan. Gimana sih caranya bisa bersabar sampai mati, tetap yakin sampai mati, tetap takwa sampai mati? Apa sih modalnya itu? Kan sabar susah itu, berat kan? Coba saya tanya, sabar itu mudah apa sulit? Sulit. Ikhlas itu mudah apa sulit? Sulit. Istiqomah mudah apa sulit? Khusyuk mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah, dikasih contoh sulit. Islam agama yang mudah, dikasih contoh tadi, ikhlas sulit, istiqomah sulit, khusyuk sulit, sabar sulit. Katanya Islam agama yang mudah. Kenapa jadi sulit? Nah, apa itu kuncinya? Apa itu? Apa kuncinya? Supaya sabar menjadi mudah, yakin menjadi mudah, pengorbanan jadi mudah, perjuangan jadi mudah, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita bisa bertakwa juga dengan mudah. Ayo, panitia mana nih? Ada hadiah nggak? Kalau bisa jawab kasih hadiah ya. Kunci mobil ada? Kuncinya doang. Ada yang bisa menjawab? Apa Pak Ibu? Apa? Marah. Mengharapkan rahmat Allah, bukan.
Iman bukan. Ilmu bukan. Hah? Bertakwa bukan. Ikhlas bukan. Terus sampai jam 12. Kok kita bisa ringan ya? Kan katanya suruh sabar, suruh yakin, suruh berpegang teguh di atas syariat. Nyawa pun jaminannya, nggak masalah. Mati nggak masalah. Yang penting mati nanti kan mati syahid. Nikmat kubur surga selesai. Kenapa ya Rasulullah dan para sahabat kok bisa demikian hebatnya? Kok ada orang di zaman sekarang ini luar biasa? Padahal ujian bertubi-tubi datang kepadanya. Ujian dari suami lah begini, ujian dari istri begini, waduh. Ujian dari anak begini, ujian dari orang tua, mertua, teman, macam-macam masyarakat. Apa sih semua kuncinya itu? Hah? Surga Allah, cinta Allah, bukan. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Capek juga nunggunya kan? Kenapa berat untuk taat, ringan untuk maksiat, dan berat untuk menghadapi ujian? Kenapa berat untuk cinta kepada Allah, dan kenapa berat untuk menghadapi berbagai macam ketaatan dan menghadapi ujian dan cobaan? Jadi kuncinya ini ya, kuncinya adalah letakkan akhirat di hati dan dunia di tangan atau di bawah telapak kaki. Selesai urusan semuanya. Kita merasa berat untuk cinta, sabar berat. Sabar itu bukti cinta, berat untuk cinta, berat untuk pengorbanan. Kenapa sahabat bisa enjoy saja meninggalkan Makkah menuju Madinah? Dia tinggalkan semuanya, bertahun-tahun dia berusaha mencari uang, berlimpah ruah hartanya, rumahnya megah, hewan tunggangan banyak, budaknya banyak, keluarganya banyak. Enjoy saja dengan bagian dari ibadah. Yang penting saya boleh hijrah ke Madinah. Apa sih? Karena dunia sudah tidak ada di hati mereka. Akhirat menjadi keinginan terbesar. Maka mereka ringan, ambil semuanya. Ini sifatnya duniawi kok. Saya di dunia juga nggak lama, sebentar. Kayak ibu bapak di sini kan, pasti mati juga. Bisa jadi duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Pilih salah satu, saya ikhlas. Yang penting saya belakangan. Jadi cinta dunia itulah pokok pangkal segala macam dosa. Cinta dunia pokok pangkal segala macam, kita sulit untuk taat, sulit untuk cinta, sulit untuk berkorban, sulit untuk berjuang. Karena dunia masih ada, meskipun dia ustaz, meskipun dia ulama besar, karya-karya tulisnya banyak, misalnya contoh begitu ya. Andai kata hubbud dunianya yang berlebihan itu masih ada di hatinya, sulit dia untuk bisa betul-betul cinta yang totalitas kepada Allah dan Rasul dan siap untuk berkorban apa saja, sulit. Karena yang orientasi terbesarnya dunia. Afwan ya, bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia, boleh. Kita suka dengan baju yang bagus ya, dengan sandal yang bagus, misalnya jilbab yang bagus, boleh. Cuma maksudnya di sini adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan pangkal dari segala macam kesalahan. Yang mengatakan ini apa? Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sahabat yang mengatakan kalimat ini. Cinta dunia adalah pangkal pokok dari segala macam kesalahan dan dosa. Ya, jadi coba kita lihat ya jemaah sekalian. Ini kita kaitkan dengan, karena sebentar lagi momen dekat sekali hari raya Kurban ya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji oleh Allah dan beliau bersabar. Ketika beliau diperintahkan untuk membawa istrinya dan anaknya ke kota Makkah. Siapa istrinya? Hajar. Pada waktu itu dibawalah istri bernama Hajar bersama anak siapa namanya? Ismail ke kota Mekah, tempat yang tandus, suatu lembah tidak bertuan,
Tidak ada penghuni, tapi beliau laksanakan perintah Allah ini, tetap mengantarkan istri dan anak ke kota Mekah. Dan beliau laksanakan itu dengan penuh keyakinan dan penuh tawakal kepada Allah. Subhanallah. Kenapa? Padahal beliau kan cinta sama istrinya kan, cinta sama anaknya juga. Ini anak yang tunggu-tunggu ini, Nabi Ismail. Kurang lebih 80 tahun Nabi Ibrahim menunggu sampai Allah kabulkan doanya dan akhirnya istrinya hamil. 80 tahun, sangat dinanti-nanti. Betapa senangnya punya istri, punya anak. Udah lama kepengen punya anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Akhirnya Allah berikan. Begitu lahir anaknya, disuruh bawa ke kota Mekah. Gak ada orang, gak ada penghuni, tandus. Ya, dikasih cuman kurma dan beberapa perlengkapan yang lain. Sabar sekali dia. Ini bukti cinta dia kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim itu cinta kepada Allah dan Allah pun mencintainya. Hanya 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalilullah. Semua nabi dan rasul itu mereka semua bertakwa. Bertakwa semua. Allah mencintai mereka semua. Tapi tidak ada nabi yang mendapatkan gelar khusus Khalilullah, kekasihnya Allah, kecuali 2 nabi saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Hanya 2 nabi. Nah, maka karena Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah, maka Allah uji kesabarannya. Sabar enggak kira-kira kalau disuruh bawa istri sama anak ke kota Mekah, kemudian ditinggalkan di situ? Ditinggalkan. Sabar enggak ini? Katanya bukti cinta ini kan harus dibuktikan kan? Dalam kehidupan sehari-hari, sabar itu bukti cinta dan pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Siap untuk bersabar, siap untuk berkorban. Dia tinggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Dia pun pergi. Dan ketika dia pergi, maka Hajar sebagai istri kan, ya namanya manusiawi lah ya, dia pun mengikuti Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni? Nggak ada apapun di sini. Kemana? Karena Hajar nggak tahu kalau itu perintah Allah sebetulnya. Ya, maka dia bertanya kenapa dia pergi, ditinggalkan berdua-duaan di sini. Kan bisa mati nanti. Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Dan Hajar mengucapkan kata itu berulang kali, nanya, kepo, kan pengen tahu kenapa dia tinggal begini, nggak ada kehidupan di sini. Namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal seperti ini? Baru terakhir tuh pertanyaan dari Hajar, apakah Allah yang memerintahkan? Karena Hajar tahu nih Nabi dan Rasul kan. Apakah Allah yang memerintahkan bahwa engkau melakukan ini, meninggalkan kami berdua di lembah tandus ini karena perintah Allah kepadamu? Benar, kata Nabi Ibrahim. Maka begitu mendengarkan kalimat benar, maka Hajar menunjukkan tingkat keyakinan dan kesabaran yang luar biasa. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wah, hebat ya. Apakah ini perintah Allah? Benar, Allah yang memerintahkan engkau dan anak berada di sini dan aku meninggalkan kalian berdua. Berat. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kami. Maka kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Silakan engkau pergi. Dia pun kembali ke tempat semula. Tidak membantah, tidak ngeyel. Ini istri yang solehah. Tapi jangan antum praktekin. Jangan antum praktekin dengan antum meninggalkan istri sama anak di padang pasir. Lalu istri nanya, kenapa begini? Iya, apakah ini perintah Allah? Iya, jangan. Antum bukan Nabi dan Rasul. Ya, tidak mendapatkan perintah seperti ini. Tapi ini cerita gambaran yang luar biasa. Sabar itu, ya, bukti cinta. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Rasulnya pada saat itu suaminya sendiri. Bukti cinta kepada suami, dia rela. Cinta karena diperintah Allah, dia rela. Ya Allah, luar biasa. Ini ya, jadi Nabi Ibrahim
ya mendapatkan cinta Allah, dan Allah ingin mengujinya. Siapapun yang Allah cintai siap-siap mendapatkan ujian. Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, pasti Allah uji. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah pun akan menguji dia. Nabi Ibrahim mencintai Allah, Allah menguji. Kira-kira sabar enggak nih setelah diuji? Hajar juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, suaminya sendiri, maka siap-siap cinta Allah diuji, ada pengorbanan di situ. Tidak sampai di situ ternyata ya. Nabi Ibrahim diuji, ada pengorbanan, cinta Allah. Hajar diuji, ada pengorbanan dan kesabaran juga. Kemudian yang ketiga, Nabi Ismail pun diuji, anak ditinggalkan masih bayi. Lalu Nabi Ibrahim sering-sering datang, kadang-kadang datang. Nah, pada suatu ketika anaknya sudah besar, selang beberapa tahun kemudian, maka datanglah ujian berikutnya. Serem ya, ternyata untuk disembelih anaknya. Sabar itu bukti cinta luar biasa. Kita nggak mendapatkan ujian seperti ini, karena memang para nabi dan rasul itu pasti lebih besar tingkat ujiannya dibandingkan kita. Karena kita imannya berbeda dengan mereka. Ya, para nabi dan rasul itu manusia yang paling berat. Asyadun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka paling cinta kepada Allah. Dan itu bukan bentuk kezaliman Allah kepada mereka, untuk mengetes keimanan. Masya Allah. Dan mereka semuanya Allah cintai. Tapi memang tidak dibiarkan begitu saja. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak biarkan dia begitu saja. Allah akan tes imannya. Termasuk kita semua di sini, termasuk yang berbicara juga. Ya, kita semua akan mendapatkan tes keimanan. Ya, dari situ ketahuan siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanan. Nah, datanglah ujian yang berat. Ya, disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Ya, sabar itu bukti cinta. Sabar itu bukti cinta dan pengorbanan. Maka Allah ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Dibuktikan cintanya kepada Allah. Coba sabar gak kira-kira dengan disembelih anaknya yang sangat disayang? Ya, sudah besar anak itu. Kita baca ayatnya di surah As-Saffat, surah ke-37. Ya, surah ke-37 ayat yang ke-99 sampai 102. Surah ke-37 ayat ke-99 sampai 102. Afwan ya, antum Bapak Ibu jangan buka Quran bagi yang sudah hafal. Khusus yang belum hafal saja ya. Kita baca di sini 99-nya. Surah As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, nah ini kuncinya. Wahai anakku, ya bunayya, subhanallah, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fanzur, madza tara? Maka bagaimana? Pikirkanlah, apa pendapatmu? Aku bermimpi, kata bapaknya. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, bukan mimpi kayak kita. Kalau kita setan yang banyak mengganggu. Ya, mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu. Aku diperintah dalam mimpi itu untuk menyembelihmu. Bukti cintamu harus dibuktikan. Apa kira-kira sabar atau tidak nih? Ya, apa yang terjadi? Bertanya dulu ya, bukan langsung dibawa anaknya langsung disembelih begitu, enggak, tanya dulu. Aku diperintah dalam mimpi itu. Maka apa yang terjadi? Wahai bapakku, subhanallah, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Silakan lakukan.
Nabi Ismail tidak menunjukkan penolakan dan ketakutan, bahkan menyiapkan dirinya, silakan dengan penuh kesabaran dan penuh ketaatan. Kenapa? Karena Nabi Ismail pun cinta juga kepada Allah. Karena dia tahu di perintah Allah, apapun yang Allah inginkan, siap. Siap. Tambah lagi depannya. Apapun kata Allah, sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah inginkan, siap selalu. Kapanpun, dimanapun, pagi, siang, sore, malam. Ini lihat iman, tauhid ini. Kita bicara tauhid hari ini. Kenapa dia mengatakan siap? Silakan lakukan. Karena dunia udah gak ada di hati. Kenapa Nabi Ibrahim siap? Karena dunia sudah tidak ada di hati. Mereka butuh dunia, kita manusia biasa kan, mencari dunia, nafkah segala macam, tapi tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Gitu maksudnya. Enggak menjadikan dunia segala-galanya. Maka dia rela untuk meletakkan istri dan anak di kota Makkah. Hajar juga gitu. Tidak menjadikan dunia segala-galanya, maka dia siap. Ini perintah Allah, ya sudah, enggak apa-apa. Idza la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan mengantarkan kami. Anaknya juga demikian. Lakukan perintah Allah. Insya Allah engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kenapa bisa sabar? Ini sebagai bukti cinta. Anaknya ini juga Nabi dan Rasul, bapaknya pun Nabi dan Rasul. Bapaknya orang yang menjadi kekasihnya Allah, anaknya juga Nabi dan Rasul yang pasti dia bertakwa juga. Cuma pada waktu itu kan dia masih belasan tahun ya usianya, tapi dia sudah seperti itu didikan akidahnya. Siap lakukan, ini perintah Allah. Buktikan, lakukan perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Coba kalau kita lakukan ini kepada anak kita, kan nggak boleh juga, karena kemudian tidak ada wahyu dari Allah kepada kita kan. Tapi begitu luar biasanya, kenapa? Karena ini adalah bukti cinta. Ketika dia cinta, siap untuk bersabar. Ketika dia cinta, siap untuk berkorban. Kenapa siap untuk berkorban dan bersabar? Sehingga bisa menjadi bertakwa. Karena dunia sekali lagi tidak ada di hati. Nah ini kuncinya. Kenapa bawaannya males aja, nggak semangat gitu, nggak sungguh-sungguh. Iman sih biasa ya, iman kan kadang naik kadang turun ya. Antum pernah nggak turun iman? Pernah turun iman? Pernah apa sering? Iya, naik iman turun iman itu biasa, kita semua pernah mengalami. Tapi kalau orang yang tidak ada lagi dunia di hatinya, dia butuh dunia dan dia kaya raya, boleh, nggak masalah ya, tapi tidak ada dunia di hati. Bukan berarti nggak punya duit. Dia konglomerat tapi dunia nggak ada di hati, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha dan lain-lain. Begitu gampangnya dia untuk berinfak. Kadang-kadang nih udah miskin, dunia di hati lagi. Udah miskin tapi dunia segala-galanya dikejar gitu. Sampai ya sengal dia nafasnya nggak dapat juga, miskin juga istiqomah. Padahal sudah tersengal-sengal mencari dunia pagi siang sore malam, nggak juga kaya ya, nauzubillah. Jadi di sini kita lihat sabar itu bukti cinta dan pengorbanan ya. Jadi kisah yang kita bawa ini contohnya Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Maka dia siap untuk melakukan apapun, yang penting dia mendapatkan ridho dari Allah. Di antara manusia ada orang-orang yang siap untuk berkorban, bahkan mengorbankan dirinya ya untuk mendapatkan ridho, rahmat, cinta Allah yang sangat dia cintai. Dia mencintai Allah dengan benar, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Maka akhirnya Allah pun semakin mencintainya. Allah mencintai hamba itu bukan hanya karena ketaatan saja sesuai sunnah, bukan hanya karena dia bisa menjauhi maksiat saja, bukan, tapi juga Allah mencintai hamba yang ketiga karena dia benar dalam menghadapi ujian dan cobaan, sikapnya benar, tetap bersabar. Ya, nah coba saya akan posting ya artikel untuk hari ini. Silakan lihat di Telegram saya. Ya, baru saja saya posting.
Silakan ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian ya, untuk melihat artikel yang baru saja saya posting. Dan ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini di Telegram ya, bukan di Instagram, di Telegram Najmi Umar Bakar. Buktikan pengorbanan. Hakikat dari ibadah kurban adalah untuk mengukur sejauh mana keimanan seorang hamba kepada Allah, sejauh mana kepasrahan seorang hamba, sejauh mana ketaatan hamba kepada Allah, dan sejauh mana kesabaran dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang diharapkan Allah nantinya, hamba tersebut tidak terlalu mencintai dunia. Jadi Allah melatih kita nih, kita dilatih agar tidak terlalu mencintai dunia berlebihan. Maka kita disuruh menyembelih hewan kurban. Ini caranya Allah, supaya kita tuh gampang gitu loh untuk mengeluarkan uang. Ya, meskipun hukumnya masih dipersisikan, ada yang mengatakan wajib untuk berkorban, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi intinya adalah ini caranya Allah agar kita tidak terlalu mencintai dunia sehingga melebihi cintanya kepada Allah. Karena cinta dunia, harta dan nafsu syahwat serta cinta-cinta semu lainnya akan senantiasa menghalangi seseorang hamba untuk taat kepada Allah dan Nabi SAW. Ya, maka coba kita tanya kepada diri kita sendiri, coba baca di artikelnya, sudahkah aku termasuk mukmin sejati yang selalu dapat mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa dan lain-lain untuk Allah? Sudahkah aku menyembeli hawa nafsu dan syahwat, cinta dunia dan lain-lain yang selalu menjauhkan dari cinta kepada Allah? Jadi yang disembelih itu bukan hewan hakikatnya. Hakikatnya kita diperintah untuk menyembelih hawa nafsu, cinta dunia dan syahwat yang menyimpang. Cuma kita aplikasikan dalam bentuk hewan. Hakikatnya bukan hewan sebetulnya. Hewan kita sembelih, kita beli, kita sembelih karena Allah. Tapi apa hikmah di balik itu sebetulnya? Yang Allah inginkan itu dengan kita menyembelih hewan, ya hewan kurban, maka nanti kita bisa menyembelih hawa nafsu, cinta dunia yang berlebihan. Ya, sehingga tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sudahkah aku menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sebagai contoh terbaik dalam memahami dan mengamalkan Islam? Enggak mau. Kaum muslimin kan banyak juga yang tidak mau mengikuti sunnah, tetap beragama dengan hawa nafsunya, seleranya. Ya, berarti dia belum mencintai Allah, belum berkorban yang sebenar-benarnya. Orang yang berkorban sebenar-benarnya itu dia mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Ini gak sesuai, gak ada tuntunan, gak ada contoh, gak ada dalil. Siap dia meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan cinta Allah. Mukmin yang sejati tidak hanya berkorban kambing, sapi dan lain-lain yang hanya dilakukan setahun sekali, tapi dia senantiasa tetap berkorban dalam hidup dan kehidupannya, yaitu dengan senantiasa mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Tidak terlihat ada keraguan dan keberatan. Inilah bukti pengorbanan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ya, nah sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selesailah khutbah Idul Adha-nya. Muqaddimah ini, muqaddimah untuk nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Pak Ustadz mau tanya apa saja contoh pengorbanan. Sudah tadi saya kasih tahu di artikelnya ada ya. Pengorbanan itu dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, ya, apapun yang bisa kita lakukan. Karena tentunya masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Kemudian, apakah boleh Ana membantu teman Ana untuk kabur? Apakah boleh Ana membantu teman Ana untuk kabur pulang kampung? Karena suami beliau KDRT, suaminya KDRT, ya. Bolehkah Ana bantu teman Ana pulang kampung? Karena beliau di sini tuh merantau sama suaminya, dan beliau nggak punya saudara di sini.
karena KDRT dia pengen pulang kampung, boleh nggak dan mengantar dia pulang kampung. Beliau pernah memberi peringatan ke suaminya, kalau masih main tangan lagi, masih KDRT, maka beliau, si istri ini akan pergi tanpa seizin suami, karena beliau main tangan di depan anak-anak, ya. Maka dia pun ingin pulang kampung, tapi minta diantar sama nggak tahu siapa di sini ya. Suaminya bukan orang awam Ustaz, tapi dia seorang dai di sini. Siapakah namanya? Yang jelas insya Allah bukan Anda. Bukan orang awam, tapi seorang dai di sini. Berarti di Bekasi, ya. Dan bolehkah saya mengantarkan dia pulang? Berarti dia akan kabur tanpa seizin suami. Tidak boleh. Karena KDRT, lagi-lagi diulang lagi. Kalau memang pengen cerai, ya ceraikan dulu. Kalau dia kabur kan statusnya masih istri yang sah. Istri yang sah tidak boleh kabur. Ya. Suami mentalak dia, selesai. Ya, dia masuk masa iddah. Masa iddah juga nggak boleh kabur juga. Masa iddah masih di rumah kan? Masa iddah kan 3 bulan lebih itu. Ya, masa iddah. Setelah masa iddah selesai, baru dia pulang. Ya, mau kemana silakan saja. Karena kalau masa iddah ini kan masa untuk bisa kembali kan, untuk rujuk gitu loh. Masa iddah 3 kali kuruk ya, 3 kali haid. Jadi jangan pulang. Karena kalau pulang tanpa seizin suami, sedangkan dia masih statusnya istri yang sah. Ya, kalau memang dia ingin cerai, ya sudah minta saja cerai sama suami. Setelah itu masuk masa iddah. Masa iddah pun dia ada di rumah suami. Selesai masa iddah baru dia keluar. Ya, mau pulang, mau tetap di Jakarta, di Bekasi boleh silakan. Atau barangkali dia bisa kalau suami tidak mau menceraikan, maka dia bisa menggugat ke kantor pengadilan agama. Minta kepada wali hakim untuk ngetok palu. Nanti wali hakim yang akan menganggap bahwa mereka sudah bercerai. Itu namanya khulu, gugat cerai. Suami kadang kan nggak mau menceraikan, maka dia bisa gugat cerai, khulu. Ya, sampaikan ke kantor pengadilan agama. Ya, jadi jangan antum antar dia pulang kampung karena gara-gara suaminya KDRT. Karena kenapa? Karena dia statusnya masih istri yang sah. Istri yang sah nggak boleh kabur-kaburan. Ada masalah, selesaikan bersama. Kalau nggak bisa, minta tolong mediasi orang lain untuk menjembatani. Ya kalau nggak bisa juga, betul-betul fatal banget, terus-terusan KDRT-nya, sudah minta cerai saja. Ya, minta cerai. Tapi kan ada masa iddah ya. Baik. Mulailah ibu-ibu satu persatu pulang. Meninggalkan ustadznya, berarti mereka tidak sabar. Tidak sabar mereka ini. Ustadznya ditinggalin, ini kan pelecehan. Sabar sedikit lagi selesai kok. Sama-sama. Bekasi-Bekasi juga dekat. Saya jauh Depok nih. Beda kota kita. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apakah suami menyatukan istri dan ibunya? Suami menyatukan istri dan ibunya dalam satu rumah, itu salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua? Ya, apakah salah istri tidak ingin tinggal satu rumah dengan mertua dengan alasan menghindari kemudorotan? Boleh, itu haknya istri. Tidak boleh suami memasukkan ibunya ke dalam rumah tangganya. Istri di rumah yang satu, ibunya di rumah yang lain. Tidak boleh, kecuali kalau istrinya ridho. Istrinya mau, gak apa-apa deh, mama tinggal di sini, nanti saya ngurusin. Ya, jadi kalau istrinya rela, silahkan. Tapi kalau istrinya merasa tidak bebas kan, namanya mertua, mungkin dia tidak nyaman, itu hak dia. Maka anak, gimana ibu ini? Ibu ini kan bisa di rumahnya, bisa diurus oleh anak yang lain.
atau mungkin ditemani oleh siapa di sana, anak laki-lakinya sering-sering datang, mungkin dekat rumah dekat rumah anak laki-lakinya sehingga mudah dipantau, mudah didatangi. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, nggak boleh, jangan, kesian, karena itu haknya dia. Tapi kalau dia rela ya, haknya dikurangi, silakan ibu tinggal di sini, nggak apa-apa deh, nanti saya merawatnya. Wah, itu bisa mendatangkan cinta suami yang luar biasa itu. Suami semakin mencintai istrinya karena dia rela untuk berkorban. Nah, sabar dia, bukti cinta kepada suami, rela berkorban, ya, mengurangi haknya. Tapi kalau dia tidak mau juga, itu haknya dia juga. Karena kalau sudah mertua bersatu dengan menantu, biasanya survei membuktikan masalah sendok, masalah garpu itu saja masih menjadi perang dunia ketiga itu. Ya, betul nggak ibu-ibu? Ijma terjadi, kesepakatan ya. Maka jangan disatukan, hendaknya pisah rumah. Meskipun rumah petak, rumah kecil, kontrak, nggak masalah. Tapi sekali lagi ya, kalau memang istri rela mengurangi haknya, maka silakan ya. Tapi kalau dia tetap tidak mau karena takutnya ada kemudorotan, maka itu haknya. Kemudian, Pak Ustadz, ana masih mampu bersabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ana belum mampu bersabar atas kezoliman suami. Suami yang salah terus ya. Suami terus yang salah ya. Ya, sebetulnya di rumah tangga itu yang lebih banyak salahnya suami apa istri? Bu, yang lebih banyak salahnya di rumah itu, di rumah tangga itu suami apa istri? Suami. Bener nih. Penasaran saya ulang lagi nih. Yang sering salah di rumah tangga itu suami apa istri? Saya nggak terima. Kan Ustaz kan suami, bukan masalah itu. Tapi survei membuktikan secara umum biasanya istri yang suka bermasalah. Secara umum kan kita lihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat umumnya. Kalau ibu-ibu di sini kan soleha semua. Jangan disamakan dengan yang lain-lain dong. Iya, soleha semua, sudah bertakwa lagi ya, masya Allah. Jadi secara umum itu biasanya istri umumnya, karena banyak istri yang tidak taat, banyak wanita yang tidak taat. Saya tanya sekarang, penghuni neraka yang paling banyak siapa? Wanita kan? Apa kesalahannya? Mereka kufur kepada suami. Penghuni terbanyak di neraka itu wanita, kata Rasulullah. Kenapa? Apa dosanya? Mereka kufur, nggak terima kasih sama suami. Berarti yang salah, yang paling banyak di rumah tangga siapa? Dari situ saja kita bisa tahu kan, penghuni terbanyak wanita. Karena apa? Kufur kepada suami, nggak terima kasih, nggak bersyukur pada suami. Berarti apa? Di rumah tangga yang paling banyak bermasalah wanita, istri. Cuman bukan maksudnya yang di sini, yang di sono. Jadi bagaimana sabar atas kezaliman suami? Bagaimana kiat-kiatnya menghadapi suami yang zalim, Ustaz? Ya, bersabar. Gimana lagi? Sabar menghadapi ketaatan kepada Allah dan Rasul, sabar menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, suaminya zalim, begini. Begitu kita lihat memang ada suami yang begitu memang. Ya, bagaimana istri sabar, coba untuk dinasehati, diperbaiki, didakwahi, didoakan. Ya, jangan sampai suami zalim itu langsung minta cerai, jangan. Tapi kalau sudah fatal banget, baru minta cerai ya. Jadi ini ujian. Kadang-kadang istri diuji dengan suaminya. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat. Karena suaminya ternyata tidak soleh, nggak ngaji juga, nggak ibadah juga, dan seterusnya ya. Maka sabar.
Dan sampai kapan? Sabar itu ada batasnya. Ya tentunya kalau suami memang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fatal banget, ya biasalah manusia kan ada plus dan minus ya, maka sabar sajalah. Kita coba terus. Ya sampai kapan? Ya sampai berakhir kalau kehidupan di dunia ini, kalau kesalahannya tidak fatal-fatal banget. Ya, karena istri punya plus dan minus, suami punya plus dan minus. Kadang-kadang istri diuji dengan suaminya, ada kesalahan. Kadang-kadang suami diuji dengan istrinya. Pasti itu, pasti. Semua istri punya minus, semua suami punya minus. Jadi gimana? Sama-sama punya minus. Modalnya apa? Sabar. Selama minusnya tidak fatal. Kalau sudah fatal, misalnya suaminya melakukan kesyirikan dan tidak mau berubah, tetap musyrik. Oh, nggak bisa sabar begini, cerai, gitu kan? Atau yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Nah, adapun kalau ibu yang bertanya ini, bagaimana untuk mendakwahi suami, maka saya punya artikelnya. Silakan lihat ya. Ada 20 kiat untuk mendakwahi suami. Ini sebetulnya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Ada 20 kiat mendakwahi suami supaya suami itu jadi yang baik. Tanggal 21 September 2023. 21 September tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Ada artikel di sosial media saya, judulnya 20 kiat mendakwahi suami. Coba baca sendiri ya, karena banyak sekali nih 20 kiat. Cara untuk memperbaiki suami, mendakwahinya supaya dia semakin lebih baik lagi. Maksud saya, jangan kezaliman itu yang dilakukan suami langsung minta cerai, jangan ya. Jadi lihatlah dulu kezalimannya seperti apa. Nah, lakukanlah cara-cara untuk memperbaikinya. Di sini ada 20 kiat. Tanggal berapa tadi? 21 September 2023. Atau mungkin jamaah sekalian bingung ya cara mencari artikelnya, karena 2 tahun yang lalu. Gimana kalau saya posting sekarang? Mau? Tapi habis itu saya hapus ya. Selesai kajian saya hapus, karena ini bukan postingan hari ini. Ya, sudah saya posting. Silakan ibu-ibu yang bertanya tadi, silakan lihat, baru saja postingan 20 kiat mendakwahi suami. Dibaca, di save, disimpan, setelah kajian saya hapus. Kemudian berikutnya adalah Afwan, mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk anak-anak. Jadi di bapak kan, bapaknya minta nasihat untuk anak-anak yang terpukul sekali mendengar ayahnya berpoligami. Jadi anaknya itu nggak terima, terpukul sekali. Poligami yang ayahnya jalankan itu baru ketahuan. Dan anak-anak selain terpukul, anak-anak berat menerima ujian ini sampai sulit untuk menerima kenyataan. Dan nasihatnya untuk istri anak juga, Pak Ustadz, yang masih risau dan galau menerima kenyataan poligami anak ini yang baru ketahuan. Afwan, ini apakah bisa dihubungkan dengan tema sabar adalah bukti pengorbanan? Antum salah dari awal. Kenapa nggak ngomong? Wajar dong anak kaget, istri kaget, sembunyi-sembunyi. Itu kan tidak disyariatkan demikian. Rasulullah semua istrinya ketahuan, para sahabat semua istrinya ketahuan. Kenapa antum tidak kasih tahu dari awal? Berarti kan nggak ikut sunnah. Siapa nih orang ini? Siapa nih orang ke tangan nih? Kasih hadiah deh. Iya. Dari awal kasih tahu, jadi mereka nggak terpukul banget sampai babak belur kan terpukul ya. Kasih tahu istri, kasih tahu anak, pantas dia gelisah, galau, bingung, stres ya. Karena apa? Dibohongi.
Kalau istri dibohongi, sakitnya tuh di sini. Sakit hatinya, jantungnya berdebar-debar, dan hampir saja putus. Itu kesalahannya. Kalau kita bicara syariat dari awal, kasih tahu, saya mau nikah. Afwan ya, ini kan pertanyaan nih, kayak anak yang pengalaman aja. Tapi kan kita harus menjawab kan, ada pertanyaan. Saya mau nikah, kasih tahu istri baik-baik, pelan-pelan, ya lemah lembut. Saya mau menikah karena begini, berikan alasannya, sampaikan juga ke anak, bicarakan ke anak juga, bapak pengen menikah karena begini. Ya, kalau nggak setuju, ya kasih lagi penjelasan untuk menguatkannya. Kalau nggak bisa juga, mungkin dikuatkan sama orang lain yang menasihatinya. Ya, pelan, sabar dulu, sampaikan dulu, supaya dia mudah-mudahan nanti bisa luluh hatinya, ya. Seperti itu caranya. Tapi kalau sudah terjadi, kan katanya baru ketahuan, ya kan? Kalau sudah ketahuan, berarti selama ini dibohongi. Maunya kemana? Ada tugas kantor nih ke Bandung, gak taunya Bekasi Utara. Kemana mas? Ada tugas lagi ke Jogja. Kemana? Bekasi Utara lagi. Nah, itu kan kebohongan bertahun-tahun, itu sangat menyakitkan. Salah dari awal gini. Ya, makanya dari awal sampaikan saja, terima nggak terima sampaikan. Yang penting antum punya hujah yang kuat, ya, hujah alasan yang sangat kuat. Insya Allah, ya istri mau menerima kok. Tapi kalau orang yang main-main berzina, itu nggak boleh ya. Karena kadang-kadang ada yang seperti itu. Nih, saya dapat WA tadi pagi saya dapat WA, jangan-jangan orangnya sama. Tapi ini ceritanya bukan suami, istri. Nah, saya bacakan ya. Ini WA tadi pagi ini masuk. Pak Ustadz, suami saya ketahuan berselingkuh sampai berzina sudah 2 tahun belakangan. Awalnya kata dia mau bilang mencari istri lagi, bilangnya begitu. Namun dia tidak kuat menahan godaan, alhasil dia pun sampai berzina. Saya rasa mungkin sudah puluhan kali Pak Ustadz. Karena bookingan hotelnya itu ketahuan ada 50 lebih. Bookingan hotelnya sudah 50 lebih ketahuan. Dan di hotel bisa semalaman bersama selingkuhannya. Kemudian sebelumnya saat terjadi hal keji itu, suami kerja di Bekasi. Bekasi. Ini makanya jangan-jangan sama ini. Suami kerja di Bekasi, saya sebagai istri tinggal di Tangerang. Nah, suami pulangnya seminggu sekali dari Bekasi pulang Tangerang, seminggu sekali pulang ke Tangerang. Awalnya tidak ada hal yang aneh, Ustaz. Saya berbaik sangka saja, mendoakan dia ya. Namun akhirnya Allah menunjukkan semuanya kepada saya melalui email, mutasi rekening, bookingan hotel dan lain-lain. Setelah ketahuan, dia pun minta maaf kepada saya dan saya pun memaafkannya. Waduh. Dia berjanji akan menjauhi selingkuhannya itu yang masih berusia 22 tahun. 22? Ya salam. Namun dia janji nih, minta maaf, taubat, dimaafkan. Kan dia di Bekasi, istri Tangerang. Nah, namun Pak Ustadz, saya bacakan lagi ya di handphone ini. Setelah beberapa bulan, dia kambuh lagi, selingkuh lagi. Dan kali ini bilang ke saya untuk menikah lagi. Dengan terang-terangan ngomong, saya pengen nikah ya, saya pengen nikah terang-terangan. Tapi ujung-ujungnya zina lagi. Nah, maksud saya tadi kan konteksnya berbeda nih. Yang satu kucing-kucingan, meskipun tidak bersama kucing. Akhirnya ketahuan. Nah, yang satu terang-terangan, yang di WA tadi pagi, terang-terangan dia ngomong sama istrinya. Ya, tapi ternyata bukan dia nikah, ujung-ujungnya berzina juga. Ya, satu ketahuan, kemudian berzina lagi dengan wanita yang lain lagi. Kemudian dia merasa tersakiti hatinya. Kemudian apa yang terjadi ini, dia minta cerai. Namun suami tidak mau menceraikan. Saya sudah pergi dari rumah, namun dia selalu mengikuti saya dan bilang masih sayang kepada saya dan anak-anak. Karena masih satu rumah, akhirnya saya hamil lagi, Ustaz.
karena masih satu rumah, akhirnya saya hamil lagi. Usia kehamilan saya saat ini 7 minggu. 7 minggu. Sangat berat bagi saya karena saat hamil pun dia masih chatting-chattingan juga dengan selingkuhannya diam-diam. Nah, ini laki-lakinya luar biasa ya. Ketahuan sama istrinya, saya ingin membuat cerai. Dan pengadilan agama pun mensyaratkan harus pisah dulu selama 6 bulan. Kantor pengadilan agama mensyaratkan untuk gugat cerai. Si wanita ini harus pisah rumah dulu sama 6 bulan, baru turun surat. Kok bisa begitu? Lama banget. Ini kata dia ya. Saya nggak setuju, seperti nggak sesuai syariat kan. Dia diharuskan, tapi ini memang terjadi. Ada kasus di tempat lain pun, memang suami istri bercerai, nangis-nangis depan saya selesai kajian. Begitu juga kata dia. Datang ke kantor pengadilan agama, dia bawa bukti-bukti dan suaminya mengakui, tapi kamu kembali ke rumahnya, kamu istri keluar dari rumah selama 6 bulan. Setelah itu baru disahkan khuludnya. Masa harus keluar dulu? Udah ketahuan kok buktinya ada, dia berselingkuh segala macam. Ini saya sebutkan ini karena memang beberapa kali kejadian ya. Kata dia, pengadilan agama itu mensyaratkan harus pisah dulu, pisah rumah dulu selama 6 bulan jika seorang wanita ingin mengajukan gugatan cerai. Nah seperti itu ya. Jadi dia mohon nasihat kepada saya, bolehkah saya konsultasi langsung dengan Ustadz dengan mengajak orang tua atau saudara saya? Tidak boleh. Langsung aja di Masjid Al-Azhar. Jadi kasus maksud saya bacakan ini sama seperti yang tadi. Yang tadi main belakang, ini terang-terangan. Tapi terang-terangannya ujung-ujungnya berzina juga dengan 1 wanita, 2 wanita, 3 wanita. Nah ini kan nggak benar juga ya. Maka kita bicara sesuai syariat adalah sampaikan apa adanya dari awal. Karena kalau udah ketahuan, pasti dia lebih tersakiti hatinya. Pasti dia akan lebih besar lagi marahnya. Ya, tapi kalau ketahuan begini gimana? Ya sudah, berarti suaminya harus bersabar menghadapi kemarahan istri dan anak-anaknya. Dan cobalah dilobi lagi ya, coba ditenangkan hatinya atau minta bantuan orang lain. Ya, jam 11 pas. Gimana? Sudah waktunya udah habis, tapi pertanyaan masih ada nih yang belum dijawab. Gimana? Cukup atau lanjut? Cukup apa lanjut? Enak banget ya. Saya tuh mohon maaf ya, agak khawatir kalau ingin melanjutkan ini. Karena saya pikirkan Bapak Ibu ingin pulang menyelesaikan khataman Quran. Apakah boleh seorang anak laki-laki menjadi wali untuk pernikahan ibunya? Boleh. Anak laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, ya sudah baligh, berakal sehat, maka dia boleh menjadi wali bagi ibunya. Kalau memang ibunya tidak punya bapak lagi. Wali pertama itu bapak, jangan langsung ke anak. Barangkali berarti si kakeknya kan, kakek si anak tadi, anak laki-laki. Kalau bapak ada, bapak duluan ya. Atau mungkin kalau nggak ada, bisa saudara laki-laki, paman lah, yang lebih kita tuakan. Tapi kalau memang nggak ada, boleh anaknya ya, anak. Atau mungkin saudara kandung si ibu tadi. Ya kalau nggak ada bapak, nggak ada saudara kandungnya, boleh si anak. Yang penting adalah dia sudah baligh dan berakal sehat, maka dia bisa menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian yang sesuai dengan tema ya, sepertinya udah nggak ada lagi yang susah tema ini, semuanya keluar dari tema ini. Masalah sholat, masalah ya, tapi nggak apa-apa lah kita pilih ya. Satu lagi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf nih, sabar ya, meskipun waktunya sudah habis. Yang terakhir, apa hukumnya akikah? Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah menurut pendapat jumhur mayoritas para ulama, sama seperti berkorban.
berkorban nanti ini tanggal 10 Zulhijjah itu juga menurut jumhur mayoritas para ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan sekali tapi tidak mencapai wajib, meskipun ada pendapat ulama lain mengatakan wajib. Hendaknya yang punya harta jangan meninggalkan. Ya, ini bentuk wujud syukur kita. Tapi kalau kita nggak punya harta nggak apa-apa. Tapi kalau punya harta, saya sarankan jangan sampai tidak berkorban. Karena ini perbuatan ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Dan apakah boleh jika seorang anak membayar akikahnya sendiri? Karena keadaan ekonominya, karena kondisi ekonomi orang tua dirasa belum mampu, anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Karena kondisi orang tua belum mampu pada saat kecil. Kan anak itu kan, akikah itu ritual ya. Kita harus tahu urutannya. Urutan acara akikah itu adalah anak itu lahir, diakikahkan ketika berapa hari? 7 hari. 7 hari setelah kelahiran. Bisa nggak anak itu mengakikahkan diri sendiri? Nggak bisa, kan bayi. Bayi usia 7 hari. Ya, 7 atau 14 atau 21. Ya, 7, 14 atau 21. Yang ditekankan itu hari ke-7 setelah kelahiran. Yang mengakikahkannya orang tuanya sebagai bentuk syukur kepada Allah karena diberikan anak, ya, amanah dari Allah berupa rezeki, berupa anak. Dan orang tua kalau pada waktu itu nggak mampu, ya karena kan mahal ya kambing itu kan, laki-laki 2 ekor kambing, wanita 1 ekor kambing. Kalau satunya 3,5, laki-laki anaknya kalikan 2, 7 juta. 7 juta untuk akikah, belum lagi masaknya segala macam. Jadi mungkin selesainya 10 juta. Bagi yang mampu silakan saja. Tapi kalau orang tua tidak mampu, maka tidak usah dipaksakan sampai pinjam sana pinjam sini. Berarti anak itu tidak usah diakikah. Karena memang orang tuanya tidak punya kemampuan. Dan nanti ketika besar, anak itu ternyata tahu orang tuanya belum mengakikahkan dirinya sendiri. Bagaimana? Maka anak itu tidak usah mengakikahkan dirinya. Karena akikah itu adalah syariat untuk orang tua yang mampu sebagai bentuk syukur terima kasih kepada Allah. Ya, hari ke-7. Adapun mengakikahkan nanti ketika sudah tua, maka bertentangan dengan ritual itu. Karena ritual itu adalah disebutkan pertama, harinya hari ke-7 di hadis yang sahih. Yang kedua, ritualnya membeli hewan kambing, 2 laki 1 perempuan. Yang ketiga, ketika akikah itu kan dicukur rambut bayi. Antum udah 40 tahun. Dicukur apanya? Lihat urutannya itu. Hari ke-7 setelah kelahiran, sebagai bentuk syukur dibelilah hewan kambing, ya, kemudian disembelih hewan kambing itu, dibagikan makan sama-sama keluarga, tetangga segala macam. Lalu si bayi itu pun dicukur rambutnya, lalu rambutnya itu ditimbang, dikonversikan dengan perak dan harganya diberikan kepada orang miskin. Itu urutannya. Untuk bayi dicukur rambutnya sampai plontos, itu sunnahnya begitu, bukan sekedar beli kambingnya saja, tapi akikah itu juga satu kesatuan semuanya. Hari ke-7 beli kambing, disembelih, makan bersama, kemudian rambut si bayi dicukur plontos habis, lalu rambut ditimbang berapa timbangan rambutnya, dikonversikan dengan perak, disedekahkan kepada fakir miskin uang rupiahnya. Nah begitu ya. Jadi para sahabat Nabi itu ribuan, mereka itu rata-rata mantan kafir, dan mereka nggak pernah diakikah waktu kecil karena mereka orang tuanya kafir semua. Kan para sahabat kan mantan kafir, dan mereka udah belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka belum diakikah. Tapi tidak ada satu pun riwayat sahabat mengakikahkan diri mereka sendiri ketika mereka sudah besar, ketika mereka masuk Islam, ya. Jadi sudahlah, jangan memaksakan diri, dan apalagi memang tidak disyariatkan. Ya, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menyuruh kalau sudah besar maka tetap harus diakikahkan. Berdasarkan hadis yang sahih, maksud saya tidak ada. Ya, dan perbuatan ini kalau memang disyariatkan, kalau disunnahkan, pasti ribuan sahabat akan mengakikahkan dirinya sendiri. Karena mereka itu orang-orang yang paling semangat untuk beramal saleh. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la